Otto di lobi rumah sakit bersama Abi dan Luna. Dia sedang memperhatikan gadis-gadis tersebut bermain boneka superhero. Kemudian Abi membawakannya sebuah buku cerita. Dia ingin Otto membacakan cerita tersebut untuk mereka, lengkap dengan suara karakternya. Namun tiba-tiba datang seorang badut yang menarik perhatian kedua gadis itu. Si badut kemudian meminjam koin 25 sen milik Otto. Dia ingin mengadakan sulap, tapi saat mengembalikan koin tersebut, ternyata itu bukan koin keberuntungan milik Otto. Saat Otto memintanya, si badut malah sibuk cari alasan. Akhirnya dia dihajar oleh Otto sampai koin 25 sen pemberian Sonya didapatnya kembali. Setelah membuat keributan, Otto dan Marisol akhirnya pulang ke rumah. Marisol senang menggoda Otto, menyebutnya mirip dengan ayahnya. Marisol mengucapkan terima kasih karena telah menemani dan mengantarnya. Suatu pagi di musim salju, Marisol berteriak melihat seekor kucing tergeletak hampir membeku di halaman rumahnya. Otto mendatanginya dan mengatakan kucing itu cuma tidur. Tak lama setelahnya Jimmy muncul dan menolong kucing tersebut. Mereka membawa kucing tersebut ke rumah Otto, tapi mesin penghangat ruangan Otto tidak hidup. Marisol takjub melihat ruang dapur Otto, tapi kemudian Jimmy menyahut bahwa Sonya sudah meninggal 6 bulan yang lalu dan dulu dia sering makan di rumah Otto dan Sonya. Marisol merasa sedih mendengar itu. Kemudian Otto memutuskan untuk pergi dan akhirnya kucingnya dirawat oleh Jimmy untuk sementara. Otto sedikit kesal, dia tidak suka orang lain merasa kasihan padanya. Ingatannya kembali ke masa-masa di mana dia baru saja lulus kuliah. Sonya sangat bersemangat di hari kelulusan Otto dan tiba-tiba saja di mobil Otto melamar Sonya. Dia mengajak Sonya untuk menikah dan tentu saja Sonya menerima lamarannya. Hari itu Sonya terlihat sangat bahagia. Otto tersenyum dan keluar dari mobilnya. Dia berjalan menuju stasiun. Dia berniat menabrakkan dirinya pada kereta api. Dia bersiap-siap untuk meloncat, tapi tiba-tiba seorang pria tua di sebelahnya malah terjatuh ke rel jalur kereta. Tidak satupun di antara sekian banyak orang yang mau membantu pria tersebut. Orang-orang malah sibuk dengan handphone mereka, sibuk merekam mengambil video pria tua yang malang tersebut. Otto merasa heran dengan kelakuan orang-orang tersebut. Dia kesal dan melompat ke jalur kereta untuk menolong pria tua tersebut. Orang-orang masih sibuk merekam Otto menyelamatkan si pria tua. Mereka terlalu fokus dengan pria tua hingga lupa Otto masih berada di jalur kereta, dan saat detik-detik kereta akan tiba, seorang pria mengulurkan tangannya pada Otto dan menariknya ke atas. Orang-orang tampak kagum dengan Otto. Mereka menyebutnya sebagai seorang pahlawan. Otto kesal karena puluhan kamera sibuk merekam dirinya dan lagi-lagi rencananya untuk bunuh diri berakhir gagal. Otto sedang termenung di dalam mobilnya saat Marisol datang. Dia meminta Otto mengajarinya mengemudi. Otto langsung menolak dan beranjak pergi, tapi tiba-tiba Jimmy datang membawa kotak berisi kucing yang waktu itu diselamatkannya. Jimmy memberitahu mereka dia terkena alergi dan tak bisa pelihara lagi. Marisol sedang hamil dan mau tidak mau kucing itu harus diurus oleh Otto. Jimmy dan Marisol meninggalkan kucingnya pada Otto yang tampak kesal. Otto datang ke pemakaman Sonya. Dia menceritakan bagaimana usahanya untuk menyusul Sonya selalu gagal. Otto juga menceritakan sekarang dia punya seekor kucing. Otto yang awalnya benci sekarang mulai bisa menerima si kucing, bahkan dia membiarkannya tidur di sisi ranjang milik Sonya. Pagi harinya Otto melihat seorang loper koran bernama Malcolm. Dia ingin memarahinya, tapi saat mendengar penjelasan dari Malcolm dia kehabisan kata-kata. Malcolm bercerita Sonya dulu adalah gurunya. Dia orang pertama yang bisa menerima keberadaan Malcolm sebagai transgender. Mendengar itu sikap Otto menjadi melunak. Tiba-tiba Otto dikejutkan dengan kemunculan Marisol dan Andy yang sedang belajar mobil. Ingin marah, tapi melihat Marisol dia mengurungkan niatnya. Tak lama kemudian dia datang ke rumah Marisol dan mengajaknya untuk belajar mengemudi. Marisol sangat senang. Dia tahu Otto tidak lagi seperti Otto yang pertama kali dia temui. Dia telah berubah. Otto mengajari Marisol mengemudi dengan sabar. Dia menjelaskan dengan detail hingga Marisol paham, hanya saja dia masih butuh keberanian lebih. Otto bahkan memarahi pengemudi lain yang terus-terusan membunyikan klasen karena membuat Marisol gugup. Otto juga menyemangatinya agar tidak mudah menyerah dan putus asa. Hingga akhirnya Marisol berhasil mengemudi dengan baik dan berhenti di depan sebuah kafe yang biasa didatangi Otto dan Sonya. Otto mulai bercerita bagaimana keseharian Sonya, bagaimana dia disukai banyak orang. Marisol merasa senang. Otto mulai sedikit demi sedikit terbuka padanya. Awalnya mereka sekompleks sangat akrab. Sonya bersahabat dengan Anita, begitupun dengan Otto dan Ruben.
Mereka bersama-sama mengurus dan mengatur komplek agar terjaga dan aman. Tapi kemudian banyak hal terjadi dan semua berubah begitu saja. Pertemanan yang tadinya indah berubah karena saling bersaing dan tidak sehat. Kemudian Marisol bertanya apakah Otto dan Sonya pernah berpikir untuk punya anak. Otto enggan menjawab dan mereka pun memutuskan untuk pulang. Malam harinya Marisol dan Tommy ingin pergi kencan. Mereka menitipkan anak-anak pada Otto. Di dapur Otto melihat mesin cuci piring yang rusak. Dia berinisiatif memperbaikinya. Otto menghabiskan waktu dengan Abby dan Luna, bermain boneka, belajar bahasa asing hingga tertidur. Marisol dan Tommy pulang saat tengah malam. Mereka berterima kasih pada Otto dan yang lebih membuat Tommy kaget, mesin cuci piringnya sudah diperbaiki dan bisa digunakan lagi. Pagi harinya Otto membantu Malcolm memperbaiki rantai sepedanya. Malcolm berterima kasih padanya. Otto yang dulu pemarah sekarang jadi lebih baik. Malcolm bahkan memberitahunya dia sedang menabung dan ingin membeli sebuah mobil. Saat Malcolm pergi, datang seorang jurnalis sosial media bernama Sarah. Dia memberitahu Otto jika aksinya kemarin waktu di stasiun menjadi viral dan ditonton oleh banyak orang. Otto menyangkal itu dirinya, tapi Sarah tak mau menyerah begitu saja sampai Otto mengurungnya di garasi mobil. Marison menyampaikan niat baiknya pada Otto untuk membantu membersihkan rumah, packing, dan lain-lainnya. Dia ingin Otto move on dari rasa sakitnya karena kehilangan Sonya, tapi Otto menanggapinya dengan emosi dan penuh amarah. Otto tidak ingin sembuh dan dia tidak ingin melupakan Sonya. Otto pulang ke rumah dengan perasaan marah, takut dan sedih. Dia belum siap menyimpan kenangan dengan Sonya. Sementara itu Marisol yang cemas dengan Otto mengikutinya dari belakang. Dia menggedor pintu, mengintip dari jendela, berharap Otto mau bicara dengannya. Dia mencemaskan Otto. Jantung Otto berdegup dengan kencang. Dia diam mengatur nafasnya dan detak jantungnya. Otto memejamkan mata, kemudian bayangan Sonya muncul. Saat-saat di mana dia dan Sonya bahagia menyambut kelahiran buah hati mereka. Kesedihan terus menguasai hatinya. Otto mengambil senapan yang disimpannya, sementara itu bayangan dirinya dan Sonya terus muncul. Saat mereka melihat air terjun Niagara beberapa bulan sebelum kelahiran anak mereka, Otto menyiapkan tempat untuk mengakhiri hidupnya. Bayangan kejadian puluhan tahun yang lalu terus terlintas mana mereka dalam perjalanan pulang dari air terjun Niagara, dan saat Otto pergi ke toilet, bus yang mereka tumpangi mengalami kecelakaan. Otto jatuh pingsan dan saat sadar dia tidak menemukan Sonya. Di rumah sakit Otto memandangi Sonya yang belum sadarkan diri dan lebih sedih lagi Otto kehilangan calon putra mereka yang begitu dinanti-nantikannya, tapi ternyata setelahnya Sonya menjadi lumpuh dan tidak memungkinkan untuk punya anak lagi. Otto mengarahkan moncong senapan ke dagunya. Dia ingin mengakhiri ini secepatnya, tapi tiba-tiba dia melihat bayangan dan mendengar suara Sonya berbicara padanya. "Cukup sayang, aku tahu kau sedih dan terluka, tapi kau harus tetap menjalani hidup," ucap Sonya. Tiba-tiba seseorang menggedor pintu dengan keras. Otto yang terkejut refleks melepaskan tembakan dan untungnya tidak mengenai wajahnya. Otto kaget dan untuk kelima kalinya dia gagal bunuh diri. Ternyata Malcolm yang datang. Dia ingin numpang menginap karena ayahnya mengusirnya dari rumah. Otto yang kasihan akhirnya memberinya tumpangan. Pagi harinya saat bangun tidur Otto tidak menemukan si kucing di sebelahnya. Ternyata kucingnya sedang makan dan di sana dia juga mendapati Malcolm sedang membuatkannya sarapan. Setelah sekian lama Otto akhirnya merasa tidak sendirian lagi. Dia bahkan mengajari Malcolm meronda di komplek, tentang penempatan sampah, parkir, gerbang serta aturan yang berlaku di komplek itu. Mereka bertemu Jimmy yang sedang olahraga dan dari Jimmy Otto mendapat informasi orang-orang properti akan memindahkan Ruben dan Anita ke panti jompo sore itu. Otto yang gusar langsung menuju rumah Anita. Dia meminta semua berkas rumah dan kesehatan Anita dan Ruben. Di kesempatan itu juga dia meminta maaf pada Ruben. Dia tidak ingin Ruben dan Anita pergi dari komplek ini. Otto langsung menuju rumah Marisol. Dia ingin meminjam teleponnya, tapi Marisol ingin penjelasan dari Otto. Dia sangat cemas dan takut terjadi sesuatu dengan Otto. Dia kekeh tidak akan meminjamkan telon sampai Otto cerita semuanya. Otto tidak punya pilihan, dia menceritakan apa yang terjadi pada Anita dan Ruben. Dia bahkan menceritakan apa yang terjadi dengan Sonya dan bagaimana orang-orang properti menolak kehadiran Sonya hanya karena dia lumpuh dan berkursi roda. Hal itu membuat Otto sakit hati dan marah. Dia juga menceritakan bagaimana dia ingin mengakhiri hidupnya. Marisol terkejut dan menangis. Otto menanggung semua itu sendirian. Dan sekarang orang-orang properti ingin mengambil alih komplek mereka dan Otto tidak akan membiarkan itu terjadi. Otto duduk di teras Anita dengan kucingnya saat orang properti datang menjemput Anita dan Ruben.
Anita menghalangi mereka dan Otto membantunya meyakinkan Anita bahwa mereka tidak bisa membawa Ruben dari sana. Otto bahkan mengundang jurnalis sosial media yang pernah menemuinya untuk merekam kelakuan orang-orang properti. Dia ingin mendapatkan bukti bagaimana mereka mendapatkan berkas kesehatan mereka. Sang jurnalis curiga orang properti dan perusahaannya mendapatkan akses kesehatan Ruben dan Otto secara ilegal dan itu bertentangan dengan hukum. Orang-orang properti ketakutan setelah direkam. Mereka akhirnya meninggalkan komplek itu. Mereka semua bersukacita karena berhasil menggagalkan rencana jahat orang properti. Dan saat jurnalis mewawancarai Jimmy, Otto memutuskan untuk pulang ke rumahnya tapi di tengah jalan dia jatuh pingsan dan Marisol yang melihat itu histeris dan langsung membawanya ke rumah sakit. Di rumah sakit Marisol diberitahu kalau Otto mengidap penyakit kelainan jantung. Jantung Otto terlalu besar. Marisol yang mendengar itu tertawa keras. Karena antara kenyataan dan penyakit Otto terlalu berbeda. Dia bahkan terpaksa meminta maaf pada dokter karena tertawa. Tiba-tiba Marisol merasakan sakit pada perutnya. Ternyata sudah waktunya Marisol melahirkan dan dia melahirkan seorang bayi laki-laki diberi nama Marco. Otto datang dan memberinya hadiah tempat tidur bayi yang seharusnya dulu untuk putranya. Otto menggendong Marco. Dia mengenalkan dirinya sendiri sebagai kakek. Otto akhirnya merasakan punya sebuah keluarga. Dia sudah menganggap Marisol seperti anaknya sendiri. Mereka bahkan beramai-ramai ke makam Sonya. Otto hidup lebih baik dan sudah jarang marah. Dia bahkan membiarkan Marisol mengurus rumahnya agar Otto bisa hidup lebih bahagia. Sekali-kali penyakitnya akan kambuh dia tahu waktunya untuk bertemu Sonya sudah dekat. Dia mulai mempersiapkan segalanya. Mulai dari merubah warisannya, meninggalkan sepucuk surat untuk Marisol, mengajari Malcolm tentang mesin dan saat Malcolm mengerti dia memberi Malcolm sebuah mobil. Malcolm sangat bahagia dan memeluk Otto. Akhirnya dia punya sebuah mobil. Otto bahkan membeli sebuah truk baru dan mengajak Marisol dan anak-anaknya jalan-jalan. 3 tahun kemudian di suatu pagi di musim salju, Tommy tidak melihat Otto membersihkan halamannya. Dia dan Marisol memutuskan untuk ke rumah Otto. Mereka berteriak memanggilnya, namun tak ada jawaban sama sekali. Marisol naik ke lantai 2 dan menemukan Otto tergeletak di ranjangnya. Otto meninggal di samping kucingnya. Marisol sangat sedih dan menangis. Otto yang sudah dianggapnya ayah telah pergi untuk selama-lamanya. Tommy menemukan surat yang ditulis Otto untuk Marisol. Di dalamnya Otto memintanya untuk tidak khawatir. Dia menyuruh Marisol menjaga kucingnya, mengadakan pemakaman yang sederhana tapi Marisol mengundang jurnalis sosial media di hari pemakaman Otto. Otto bahkan mewariskan tabungannya untuk biaya pendidikan anak-anak Marisol. Begitupun dengan rumah dan isinya. Dia bahkan melarang Tommy mengendarai truk yang baru dibelinya. Hanya Marisol yang boleh menggunakannya, karena Otto hanya percaya pada Marisol, karena Otto sudah menganggapnya sebagai putrinya sendiri. Jadi guys, itu tadi alur cerita film Amen Kelt Otto. Kalau kalian suka video ini jangan lupa like, komen dan subscribe ya. Terima kasih telah menonton.